Mau pulang? Bapak, tumben Pak, sore udah pulang. Iya nih Bu. Ibu tumben cantik kali. Ya dong Pak, si cantik dong. Ibu kan mau cross. Ayo Pak ikut cross. Bapak udah lama loh gak ikut cross. Apa Bu? Bilang lagi Bu. Mau apa? Cross Pak, ayo. Mau ikut cross? Iya. Ayo Pak. Inilah yang bikin perang dunia 3 ini kayak gini. Ikut cross Ibu. Bapak ini loh Bu, pulang kerja capek-capek malah ikut kas cross. Bu, aktivitas yang lain kenapa sih Bu? Aerobik apa? Dan santai kayak Bu Sandra. Kas cross aja. Apa kurang Bu? Udah hari Minggu Ibu beribadah, malah ikut-ikut cross juga. Bu, kalau beribadah itu cukup minggu aja. Ini contoh Bapak Bu, ibadah cuma setahun sekali, pas Natal aja Bu. Itu pun Tuhan berkati kok Bu. Ini kerjaan Bapak Bu, Bu biar tahu. Bapak makin sukses, kerjanya di perusahaan yang bonafit, perusahaan gede Bu, gaji gede. Ibu kok mesti keras saja. Bentar lagi Bapak ini Bu, mau promosinya jadi asisten manajer Bu. Ibu bangga dong sama Bapak, usaha Bapak itu. Ibu cuma, beribadah terus. Gak perlu Bu kayak gitu. Cukup Ibu minggu aja, gak usah keras. Tiap itu keras. Papa gak bosan lihat makin Bu? Gitu sih. Iya Ibu pun kayak gitu. Bapak capek-capek kayak gitu. Wah, aku lihat Pak Iso di jalan aja udah bosan loh Bu. Suruh malam itu aja keras. Bu jangan kayak gitu lah Bu. Bapak capek-capek kayak gini kok mana keras. Kalau firman Tuhan aja Bu, Bapak itu hafal Bu. Ibu tahu ayat firman Tuhan ya Bu. Hai istri-istri, takutilah suamimu. Itu aja yang Ibu hafalin. Ngapain ayat-ayat yang lain Ibu pelajari lagi? Ibu ini orang malas aja di rumah. Jangan pulang, aku pergi sendiri aja. Malas kali kayak gitu. Tuhan, bukanlah di suamiku. Keesokan harinya, Yanto, anak pertama Pak Joko, mengingatkan Yanti adiknya kalau hari ini mereka tidak dapat datang persekutuan remaja bersama karena ia harus berangkat lebih dulu sebab ada janji dengan temannya. Yanto menyuruh Yanti agar minta diantarkan ayah. Sebelum pergi, Yanto menghampiri ayahnya. Bu, Bapak tolong bikinkan kopi ya Bu. Ya, Yang manis ya Bu, kayak Ibu ya Bu. iya dong, yang manis aku ya Pak. Yang manis ya Bu, ya Bu. Ini ya Bu. Bentar ya Pak. Iya Bu, awas kalau nggak manis. Kamu nanti minta tolong antar bapak dulu ya ke persekutuannya. Kakak mau berangkat dulu dan janji sama temen. Pak, Apa toh? Pak, aku mau minta uang Pak. Kamu uang aja. Tadi pagi udah uang saku, uang jajan. Ini uang apa lagi? Uang buat persembahan kok Pak. Astaga, apa kamu ya gak punya pikiran loh? Bapak itu sibuk nyari uang. Ini malah minta uang terus. Kamu makin besar, makin gede, makin gemuk kayak gini kok malahan uang aja. Sana minta mie bawa aja sana. Gak usah minta sama bapak-bapak terus. Hadiah itu Pak. Persembahan kok kan buat jajan. Apa ya toh? Bu, yang Chandra mau minta uang Bu. Kita tak apa. Tidak dikasih tuh Pak, marah-marah. Jangan banyak-banyak Bu. Jangan cemberut, kalau ke ibadah nggak boleh cemberut gitu ya. Hati-hati ya, tuh temanmu udah nunggu di luar. Cepat Bu kopinya Bu. Tanpa, katanya minta yang panas. Oh yang panas, yang pahit loh Bu. Oh, minta yang panas Ibu minta
dipasang, Bu. Pak, Apa lagi? Yanti minta diantarin ke gereja, Pak. Yanti udah mau telat, Pak. Ini lagi. Nggak lihat Bapak ini lagi apa ini? Lagi nonton drakor Bapak. Malahan kamu minta dia antar buat Bapak. Cepet toh, Pak. Aku udah mau Kamu telat. jalan loh. Kalau minta cepet lari kamu sana. Ini punya anak malah ngerepotin bapaknya terus. Bapak tuh marah terus ya. Kamu bocor. Wah, ini mau punya anak 2 ekor aja pun kok bikin ribet aja. Itu, Bu. Tadi Yanti minta diantarin sama Bapak. Bapak malah marah-marah. Ya. Ayo sama ibu aja. Naik sepedanya si Mbah. Malah asik ya. Ya. Minggu pagi yang cerah. Di ruang tamu, Bu Suminem dan kedua anaknya sudah rapi, siap berangkat ibadah ke gereja. Tetapi Mbah Ningsih, ibu dari Pak Joko, tidak melihat Pak Joko. Lalu Mbah Ningsih pun mencari Pak Joko. Ayo, kamu udah siap belum? Udah, Bu. Ayo. Belakang ya. Eh, si Mbah mana ya? Cuacanya kok panas jam segini. Kopi benar sih. Kok sepi banget ya manusia pada kemana ini? Nah, Joko ini kan dari ibu. Apa lagi Mbak ini? Tadi saya lihat anak-anak dan istrimu udah siap-siap mau pergi ibadah. Kok dari pakaian ikut kami sama-sama ke gereja. Tuh, Mbak ngajak aku ke gereja. Ya. Oh alah Mbak duduk aja dulu sini. Mbak duduk aja. Mbak ini loh Mbak, makin tua makin lucu aja. Ngajak Joko ke gereja kayak gini. Harusnya tuh Mbak yang ke gereja. Ngaca dong Mbak ngaca dong. Mbak yang ke gereja. Kalau ngaca jangan sumur Mbak. Kalau kaget Mbak nyemplung. Ini Mbak tuh ngajak Joko ke gereja. Mbak ngajak yang ke gereja. Kalau bisa tiap hari Mbak ke gereja. Mbak kan yang sudah tua, dekat-dekatnya sama Tuhan. Nanti kalau dipanggil Tuhan gak cepet Mbak. Kalau Joko ini masih muda Mbak, masih panjang, masih kuat Mbak, masih sehat Mbak. Ngajak ke gereja. Kok ngapain? Joko itu cuma cukup Mbak. Gerejanya itu setahun sekali aja Mbak. Pas Natal saja. Ini Mbak pun kok kayak gitu. Nanti minta antar lagi nih. Repotin aja Mbak ini. Kalau gitu Mbak berangkat sendiri. Mbak ini. Pokoknya Mbak, jangan ajak Joko gereja Mbak. Titip salam aja Mbak. Titip salam aja sama Tuhan ya Mbak. Jadi Mbak buat aja. alhamdulillah anak Ganggu orang aja. dengan kasih-karunia daripada punya Tuhan. Kalau bukan hatinya bertobat dan kembali datang kepadamu. Amin. Beberapa hari setelah kejadian di hari Minggu, suasana rumah terasa berbeda. Pak Joko tampak pucat, murung, dan sering mengurung diri di kamar. Pak Joko sedang mengalami masa-masa yang paling berat dalam hidupnya. Pekerjaannya sedang tidak baik-baik saja.
Uang tabungan yang ia kumpulkan musnah, ditipu oleh temannya sendiri. Tagihan menumpuk di atas meja, membuat pikirannya semakin tertekan. Suatu sore, Pak Joko menonton televisi dengan maksud untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba muncul berita tentang banyaknya perusahaan yang melakukan PHK secara besar-besaran. Bidang Ketenagakerjaan dan Jam Sosial PHK di Jakarta menurut Jaman menyebut turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama pelemahan dunia usaha yang memicu maraknya PHK. Oh, alah ini berita-berita Indonesia kok PHK aja. Kalau kerja itu kayak aku ini loh, perusahaanku bonafit, nggak mungkin ada PHK kayak gitu. Ini kerja di perusahaan biasa PHK terus. Ada aja. Jumlah ini lebih tinggi dibanding tahun 2023 mencapai 60. Ini kok perusahaanku ada PHK juga ya? Jantung Pak Joko berdegup lebih kencang saat mendengar nama-nama perusahaan yang disebut. Salah satunya adalah perusahaan di mana ia bekerja. Di tengah kepanikannya, Pak Joko berharap ia lolos dari PHK itu. Aku karyawan inti kok, nggak mungkin lah kayak nasa PHK ini, nggak mungkin lah. Mudah-mudahan yang lain-lain aja lah. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa menit saja. Ponselnya tiba-tiba berdering. Halo? Iya benar. Wah, nggak mungkin. Nggak mungkin aku kena PHK. Pasti salah sambung. Coba dicek lagi, coba. Wah, nggak mungkin ini. Wah, nggak mungkin ini. Pasti kabar bohong ini. Nggak mungkin. Ah, nggak mungkin ini. Kepala Pak Joko terasa berat. Dunia seakan runtuh. Beban itu semakin menekan berat. Pak Joko terduduk lemas. Sore itu, Bu Suminem, anak-anak, dan juga Mbah Ningsih sedang berkumpul di ruang tamu. Malam ada perayaan Natal di Stadion Kopi Lamongan ya. Apakah kalian sudah mendaftarkan semuanya? Sudah. Kita nanti berangkat sama-sama ya. Bapak didaftarin juga nggak ya? Gak usah Dik, percuma Pak pasti nggak mau. Enggak dulu Pak. Gak usah Dik. Nggak usah juga. Nanti juga biar ayah Inam juga kamu tengok suami. Saat Bu Suminem hendak mencari Pak Joko, ia melihat suaminya sempoyongan dan hampir terjatuh. Bapak! Pak! Bapak kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa, Pak? Pak! Pusing kepala baby. Pak! Kenapa? Buahnya hangat ya? Oh, Bapak di PHK loh, Bu. Bapak, gimana ini? Pak! Kenapa? Bapak
Iya. Uang yang ibu ini gimana, Bu? Ya tenang dulu. Mbak juga ada sedikit kebiasaan jalan-jalan kakekmu. Boleh kamu pakai dulu kamu. Perluan. Cuma sedikit, Mbak, nggak banyak, Mbak. Setelah Pak Joko menceritakan semua yang terjadi kepada keluarganya, ia menjadi lebih tenang. Dan saat itu, ia teringat apa yang telah dilakukannya selama ini kepada keluarganya. Joko minta maaf ya, Mbak. Joko kasar sekali, Mbak. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Pak, kami sayang sama Bapak. Kami di sini juga buat Bapak. Maafin Bapak ya, Mak. Maafin Bapak, ya Tuhan. Hambamu ini ya Tuhan. Hambamu ini terlalu bodoh ya Tuhan. Tidak mengerti kasih karunia di keluarga hamba ya Tuhan. Bodoh betul ini ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Oh iya, malam ini kan malam Natal. Ada ibadah loh di pos PI Jembatan Wan Indah. Ayo kita sama-sama ikut Natal yuk, Pak. Betul, Bu, ada Natal ini, Bu. Iya, ayo. Ya, Bapak sekali ya, Bu ya. Bapak setahun sekali ke gereja ini Natal dulu. Iya, Pak. Ayo. Bapak ikut lah ya. Iya. Ayo. Ayo. Iya, ayo. Bapak bentar lo mandi dulu ya. Iya. Bapak ikut ya. Ya. Bentar ya. Benar, saudaraku yang terkasih. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Meskipun seringkali dunia berubah, yang kita percaya bahwa Yesus kita, Tuhan kita, tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita, Dia selalu mencintai kita,
dan satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menolong setiap kita. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dunia berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah, tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Percaya saja kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menyertakan yang sempurna. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Jemaat dipersilakan untuk kami berdiri. Satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur, kami punya pengharapan
karena Engkau ada di dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan belajar merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong dan memampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami berdoa, Roh Kudus pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan boleh memberkati kita. Natal tahun ini sedikit berbeda. Kalau Bapak Ibu perhatikan nuansanya begitu ya. Karena memang kita nuansanya nuansa Jawa ya. Untuk apa? Mengingatkan kita tinggal di Demak begitu ya. Dan ini menjadi wilayah yang Tuhan percayakan untuk kita doakan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema Natal kita hari ini adalah perjalanan kasih karunia yang ajaib. Ya, didasari dari Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat 14 dan 16, dan nanti ditambah dengan 1 Timotius 1 ayat 14 sampai 15. Ini ayat dasar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang perjalanan, saya yakin dan percaya setiap kita itu punya pengalaman masing-masing ya dalam perjalanan kehidupan. Baik perjalanan dalam karir, misalnya dalam hal bekerja, jatuh bangun, sukses begitu ya, bahkan mengalami keterpurukan. Kita pernah mengalaminya. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Tidak jarang di antara kita mengalami banyak pergumulan yang kita bisa hadapi. Contoh tadi keluarga Pak Joko, ya, bagaimana mereka juga mengalami pergumulan Bapak Ibu Saudara di tengah perjalanan kehidupan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjamin bahwa perjalanan hidup kita itu akan mulus. Tidak ada jaminan kalau kita punya perusahaan yang besar misalnya, semuanya akan baik-baik saja. Kita sehat, kita masih muda, tidak ada jaminan. Karena semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perjalanan. Perjalanan apa? Yaitu perjalanan tentang kasih karunia. Ya. Bukan hanya sekedar kasih karunia yang biasa, tetapi kasih karunia yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berbicara hari ini tentang Natal. Kalau kita berbicara tentang Natal, Natal adalah perjalanan kasih karunia yang ajaib. Kenapa Bapak Ibu Saudara Natal dikatakan sebagai perjalanan kasih karunia yang ajaib? Karena dimulai oleh Allah. Ya, ini menjadi ajaib karena yang memulai, yang berinisiatif adalah Allah. Yang menerima siapa? Yang menerima adalah kita. Dan setelah kita menerima, apa yang dilakukan? Kita membagikannya kepada orang lain. Sehingga boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah perjalanan kasih karunia yang ajaib. Ini adalah Natal, di mana Allah yang memulai diterima oleh kita dan diteruskan kepada dunia. Satu dasar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam satu kebenaran ini yang nanti akan meneguhkan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pada bagian ini, kasih karunia Allah itu nyata di dalam hidup kita. Bagaimana kasih karunia itu yang mendatangi kita. Jadi kenapa kasih karunia ini ajaib, berbeda dari yang lainnya? Karena apa? Allah mendatangi kita. Dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar yang pertama di sini dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu-minggu ini masa Advent ya, kita merenangkan bagaimana kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka yang ada apa? Terjadi pemberontakan. Ketika manusia memberontak, mereka biasa menyalahkan pihak yang lain. Ketika manusia sudah memberontak, menyalahkan pihak yang lain, kemudian apa yang terjadi? Mereka terus hidup makin hari makin di dalam dosa. Tidak bisa kalau tidak berbuat dosa. Saudara bisa bayangkan,
Bagaimana orang yang berdosa ini, ada nggak kerinduan untuk mereka datang kepada Allah? Tidak ada. Jangankan kok kerinduan untuk datang kepada Allah, untuk mencari Allah, itu juga tidak ada. Kemarin ada satu teman itu memberikan tebak-tebakan kepada saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membantu menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, kenapa ikan lele itu berkumis? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa ikan lele berkumis? Karena lele ya, ya lele gitu ya. Kalau lala mungkin enggak. Lala enggak. Kemudian pertanyaannya mulai serius, saudara. Yang kedua, apa permainan pertama manusia? Ada yang tahu permainan pertama manusia di dunia ini? Ya? Petak umpet, betul. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia bersembunyi dari hadapan Allah. Bukannya mendekat kepada Allah, justru apa? Mereka bersembunyi dari Allah. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita jatuh di dalam dosa, ya ketika manusia diciptakan, di pasal yang ketiga manusia jatuh begitu, bukannya terus mencari Allah, justru dia menjauhkan diri dari Allah. Ini yang terjadi. Bagaimana yang berdosa ini jauh dari Allah, justru akan mencari Allah, nggak mungkin. Oleh sebab itu saudara dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Manusia tidak akan mungkin datang kepada Allah. Karena manusia nggak mungkin datang kepada Allah, maka Allah lah yang datang kepada manusia. Ini disebut dengan perjalanan kasih karunia. Nah, dimulai dari Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, nggak mungkin manusia bisa datang. Kalau begitu bagaimana? Ya Allah yang akan mengerjakannya. Allah turun begitu ya, menjadi manusia. Dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita orang Kristen bukan menyembah manusia yang dijadikan Tuhan. Ya, banyak orang itu kan berpikir ya, orang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Yesus memang udah Tuhan. Begitu. Jadi saudara, Allah menjadi manusia, mungkin tidak? Allah jadi manusia, mungkin? Mungkin. Itu yang dikerjakan oleh Allah. Beda kalau manusia menjadi Allah, mungkin tidak? Nah, mungkin. Dan itulah yang Allah lakukan, bagaimana dia menjadi manusia. Kenapa kok dia menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara? Kok nggak yang lain begitu ya? Dia kan Maha Kuasa begitu. Tapi kenapa dia memilih untuk menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Dan itu yang dia kerjakan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Jadi dia ada saudara bersama-sama dengan kita. Dia ada merasakan sedih, ya, menangis, itu ada. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari kisah kebenaran firman Tuhan, banyak kisah-kisah yang Yesus kerjakan itu. Dia sedih, dia lapar, haus, begitu. Kata dia, ini konteksnya sama dengan model dalam perjanjian lama, ya. Ketika Allah berkemah bersama dengan bangsa Israel, Allah ada di sana, mendiami kemah itu artinya apa? Allah hadir. Nah, dalam bagian ini juga sama, kata diam yang sama juga yang digunakan, yaitu dia di antara kita. Artinya dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dan itu yang Allah kerjakan. Dia tidak hanya, oh ya aku tahu manusia jatuh dalam dosa, kemudian dia jadi manusia dan dia tidak berbuat apa-apa, tidak. Dia berkarya. Dia merasakan apa yang manusia rasakan dan dia tahu memang manusia tidak akan pernah bisa untuk datang kepada Allah. Oleh sebab itu dia diam, dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa hidup kita sedih, penuh dengan pergumulan, penuh dengan permasalahan, kita nggak sendiri. Kita punya Allah yang mengerti, Allah yang peduli, dan dia tidak pernah membiarkan kita. Kalau tadi kita lihat drama sepintasnya keluarga Pak Joko, kalau boleh dikatakan ya, Pak Joko itu jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan bahkan. Tapi kasih karunia Allah tidak melepaskan Pak Joko daripada tangan Allah. Dan itulah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Sekalipun kita pernah mengecewakan dia, tapi
Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Itulah kasih karunia. Pada saat saya mempersiapkan renungan ini, ada orang yang bertanya, apa sih kasih karunia ini? Saya sampaikan, kasih karunia adalah sesuatu yang Allah berikan yang sebenarnya kita nggak layak. Tetapi Tuhan melayakkan kita di tengah ketidaklayakan kita. Itulah kasih karunia. Yang sebenarnya kita nggak layak, saudara, untuk menerima keselamatan itu. Tetapi Allah berikan itu karena Allah tahu siapa kita. Sehingga kita yang tadinya tidak layak, kita dilayakkan untuk kita bisa menerimanya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ketika kita sadar Yesus sudah menjadi manusia, Dia diam di antara kita. Di sana kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara akan kemuliaan. Yaitu apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu hal yang luar biasa yang kita boleh pahami, kita boleh mengerti bahwa kasih karunia Allah itu nyata. Bukan berarti Allah penuh kasih tapi tidak adil, tidak. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Dia juga adil. Kasihnya di mana? Kasihnya menyelamatkan kita. Kita orang berdosa, mesti kita dapat hukuman. Tapi Allah memberikan dirinya. Itulah di dalam keadilannya. Bagaimana kasih dan keadilan itu bertemu, yaitu di kayu salib. Di sana kasih Allah mengasihi kita dan keadilannya dinyatakan. Jadi bagaimana kita bisa? Kita melihat bagaimana kemuliaan itu makin nyata. Dan itu hanya bisa diterima ketika kita menerima dan mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kita tidak akan pernah bisa mengalami kebenaran firman Tuhan ini kalau kita belum menerima hal itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang ajaib itu turun di tengah-tengah hidup kita. Bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk setiap kita yang hadir hari ini. Menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menyadari dan menerima kasih karunia? Ibarat contoh seperti ini Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada seorang anak kecil, gitu ya, anak-anak begitu, tercebur di sungai. Ya, waktu tercebur di sungai, kita sebagai orang tua, kira-kira apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita berdiri di tepi sungai, buka halaman 76, cara berenang. Enggak pakai gaya itu, gaya kupu-kupu. Begitu kira-kira anak kita sudah mau tenggelam begitu. Saya yakin dan percaya itu tidak akan dilakukan orang tua. Dia hanya berdiri melihat anaknya, tidak. Dia pasti akan masuk begitu ya. Dia akan ambil anaknya dan dia berenang kembali. Saudara, demikianlah kasih karunia Allah itu yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita sebenarnya sudah mati, saudara, tapi Dia rela mati untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup kembali. Dia sudah mati demi kita. Pertanyaannya, maukah kita hidup bagi Dia? Inilah perjalanan kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih karunia Allah itu nyata di dalam hidup kita. Kasih karunia tidak berangkat di dalam perjalanan hidup kita, tapi ini dimulai dari Allah di dalam hidup kita. Bukan kita yang memulai, tetapi Allah lah yang memulainya di dalam hidup kita. Karena apa? Sejatinya kita itu nggak mau mencari Allah, tapi kasih karunia Allah Dia datang untuk menyelamatkan setiap kita. Saya masih ingat satu kali saya ketemu dengan satu jemaat. Oh nggak gereja, saya bilang. Banyak kali Pak dosa. Sudah sadar berdosa, sudah tahu hidup di dalam dosa. Mestinya apa? Dia datang sama Tuhan, bukan justru menjauh. Tapi Natal hari ini saudara mengingatkan kita. Inilah perjalanan kasih karunia dimulai dari Allah, diberikan kepada kita. Dan sila kita menikmati kasih karunia Allah. Kita menunggu kita datang kepada Allah, karena sejatinya kita nggak bisa datang kepada Allah. Tetapi apa? Allah lah yang datang kepada kita. Berita Natal pertama itu diberitakan kepada kaum gembala. Kaum gembala yang ada di Padang. Ya, saudara, saya kemarin merenungkan artikel itu menarik. Kenapa ya kok diberikan kepada gembala?
dan di kandang domba. Jadi saudara, gembala itu memang hidupnya selalu di padang begitu. Dalam kehidupan sosial mereka tidak diakui, tidak diterima. Bahkan kalau mereka menjadi saksi mata, itu tidak bisa memberikan kesaksian yang bisa dianggap benar. Karena apa saudara? Karena saking rendahnya mereka. Namun gembala ini saudara dipercayai untuk menerima kabar sukacita ini. Nah, kalau kita tahu Yesus lahir di kandang domba, dibungkus dengan kain. Nah menarik saudara, artikel itu yang saya baca, dia menceritakan begini. Kenapa pakai domba, kemudian kenapa pakai kain, dan kenapa di tempat itu. Jadi domba yang digembalakan oleh gembala ini ternyata itu domba-domba yang khusus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi gembala-gembala ini memang sedang menggembalakan domba-domba yang khusus yang memang biasanya domba-domba ini adalah domba-domba yang akan diberikan sebagai persembahan untuk penghapusan dosa manusia yang sementara. Dan biasanya untuk menjaga domba-domba itu supaya tidak mengalami cedera dan lain sebagainya, itu menggunakan kain lampin. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, gambaran itu menceritakan tentang apa? Tentang Yesus, yang bagaimana dia lahir sebagai korban penebusan, tapi yang sempurna. Dikenakan dengan jubah kain lampin, yang melambangkan apa? Kan kesederhanaan. Tapi disitulah Yesus lahir. Untuk apa? Menyelamatkan setiap kita di tempat yang hina dan kotor. Seperti apa? Hati kita. Di sanalah Yesus mau lahir. Dia tidak lahir di tempat yang megah, dia tidak lahir di satu tempat yang istimewa, tapi di tempat yang hina dan kotor seperti hati kita. Dan sudah kita menyadari bahwa kasih karunia bukan menunggu kita datang kepada Allah, tetapi Allah yang datang kepada kita. Sehingga apa? Kita yang datang, kita sadar, kita dilayakkan, dan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan itulah poin yang kedua. Bagaimana kasih karunia yang mengubah